Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, saya mau ajak teman-teman semua buat like, komen, subscribe, dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Nah, teman-teman, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin terdengar nggak masuk akal, tapi nyata adanya. Kita akan kupas tuntas 5 keajaiban hidup yang sering dialami oleh mereka yang rutin bangun di tengah malam untuk sholat tahajud. 1 keajaiban rezeki yang datang dari arah tak terduga. Keajaiban rezeki adalah salah satu buah manis yang paling nyata dirasakan oleh mereka yang istiqomah dalam sholat tahajud. Rezeki ini tidak melulu tentang uang tunai atau harta benda, melainkan bisa berbentuk kemudahan, solusi atas masalah, atau bahkan kehadiran orang-orang baik yang membawa berkah. Tahajud adalah waktu di mana kita berinteraksi langsung dengan Sang Maha Pemberi rezeki. Saat dunia terlelap, kita justru terjaga untuk memanjatkan doa, keluh kesah, dan harapan langsung kepadanya. Ini menciptakan sebuah hubungan khusus yang mendatangkan keajaiban-keajaiban yang tak masuk akal. Mengapa rezeki tahajud terasa begitu istimewa? Karena rezeki ini seringkali datang dari jalan yang tidak pernah kita bayangkan. Sebagai contoh, seorang pengusaha yang mengalami kerugian besar dan hampir bangkrut. Dia telah mencoba berbagai strategi bisnis, meminjam uang, bahkan menjual asetnya, namun jalan keluar tak kunjung datang. Hingga suatu malam, ia memutuskan untuk bangun dan sholat tahajud. Ia berserah diri sepenuhnya, mengakui kelemahannya, dan memohon petunjuk dari Allah. Keesokan harinya, tiba-tiba seorang kenalan lama menghubunginya dan menawarkan proyek yang selama ini tidak pernah terpikirkan olehnya. Proyek itu bukan hanya menyelamatkan bisnisnya, tetapi juga membukakan pintu rezeki baru yang jauh lebih besar. Kejadian ini adalah bukti bahwa saat akal manusia terasa buntu, pertolongan Allah bisa datang dari arah yang paling tidak terduga. Rezeki tahajud juga bisa berupa ide-ide brilian yang tiba-tiba muncul. Seorang penulis yang mengalami writer's block selama berbulan-bulan mencoba segala cara untuk kembali produktif. Setelah beberapa malam tahajud, ia mendapatkan sebuah ide cerita yang sangat orisinal. Ide itu mengalir begitu saja, seolah-olah diberikan langsung olehnya. Tulisan itu akhirnya menjadi karya terbaiknya dan membawanya pada kesuksesan yang luar biasa. Ini adalah rezeki dalam bentuk ilham atau petunjuk. Selain itu, keajaiban rezeki juga bisa datang dalam bentuk kemudahan. Misalnya, saat kita dihadapkan pada tumpukan pekerjaan yang terasa mustahil diselesaikan tepat waktu. Namun, setelah tahajud, tiba-tiba semua pekerjaan terasa ringan. Kendala yang tadinya menghambat, satu persatu terselesaikan dengan mudah. Ini adalah rezeki berupa kelancaran atau keberkahan waktu. Waktu yang tadinya terasa sempit, seolah-olah menjadi lebih panjang dan efisien. Ada juga rezeki dalam bentuk bantuan dari orang lain. Seringkali, setelah rutin tahajud, kita akan menemukan bahwa orang-orang di sekitar kita menjadi lebih peduli dan membantu. Bantuan itu datang tanpa kita minta. Mungkin ada tetangga yang tiba-tiba menawarkan bantuan saat kita sedang kesulitan, atau rekan kerja yang secara sukarela membantu menyelesaikan tugas kita. Ini adalah rezeki sosial yang membuat hidup kita terasa lebih mudah dan penuh dukungan. Secara psikologis, tahajud juga berperan besar. Bangun di sepertiga malam dan berinteraksi dengan Allah membuat jiwa kita menjadi lebih tenang dan optimis. Ketenangan ini membuat kita bisa berpikir jernih dan melihat peluang yang tadinya tidak terlihat. Sikap positif ini akan terpancar dalam setiap tindakan dan ucapan kita, yang pada akhirnya akan menarik rezeki dan keberkahan. Ketika kita percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik, maka kita akan bertindak dengan keyakinan, bukan dengan ketakutan. Keyakinan inilah yang menjadi magnet rezeki. Jadi, keajaiban rezeki dari tahajud bukanlah sekadar mitos. Ini adalah janji yang nyata bagi mereka yang bersungguh-sungguh. Rezeki itu tidak hanya datang dalam bentuk materi,
tetapi juga dalam bentuk ketenangan jiwa, ilham, kemudahan, dan pertolongan dari sesama. Semuanya bermula dari ketulusan dan pengorbanan kita untuk bangun di tengah malam, meninggalkan kenyamanan, demi mendekat kepada Sang Pemberi rezeki. Dua keajaiban hati yang tenang di tengah badai masalah. Kehidupan manusia tidak pernah luput dari masalah. Baik itu masalah finansial, keluarga, kesehatan, atau pekerjaan, setiap orang pasti menghadapi badai dalam hidupnya. Namun, bagi mereka yang rutin menunaikan sholat tahajud, ada sebuah keajaiban besar yang seringkali dirasakan, yaitu ketenangan hati yang luar biasa, bahkan ketika badai itu masih menerjang. Ketenangan ini bukan berarti masalahnya langsung hilang, melainkan sebuah kekuatan batin yang membuat kita mampu menghadapi dan melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Sholat tahajud adalah waktu di mana kita benar-benar sendiri dengan Allah. Di saat itulah kita bisa mencurahkan segala keluh kesah, beban pikiran, dan ketakutan tanpa ada penghakiman. Kita mengakui kelemahan dan ketidakberdayaan kita di hadapannya. Proses ini, yang disebut bermunajat, memiliki efek terapi yang sangat dahsyat. Beban yang tadinya terasa menumpuk di dada, seolah-olah terangkat dan digantikan dengan rasa lega dan lapang. Ini adalah mekanisme pemulihan spiritual yang efektif. Seorang karyawan yang sedang menghadapi tekanan kerja berat dan konflik dengan atasan, mungkin merasa stres, cemas, dan tidak bisa tidur. Namun, setelah ia memutuskan untuk rutin tahajud, perlahan-lahan ia merasakan perubahan. Ia mulai menemukan ketenangan. Masalahnya belum selesai, tetapi cara pandangnya yang berubah. Ia jadi lebih sabar, tidak mudah terpancing emosi, dan bisa berpikir lebih jernih untuk mencari solusi. Ketenangan hati ini membuatnya tidak lagi panik, melainkan memiliki keyakinan kuat bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Ia tidak lagi fokus pada masalah, melainkan pada ikhtiar dan doa. Ketenangan hati yang didapat dari tahajud juga memengaruhi kesehatan mental dan fisik. Stres yang berkepanjangan dapat memicu berbagai penyakit, seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, atau bahkan penyakit jantung. Dengan rutin tahajud, stres dapat dikelola dengan lebih baik. Saat hati tenang, tubuh pun menjadi lebih rileks. Kualitas tidur meningkat, energi positif mengalir, dan secara keseluruhan, kesehatan kita menjadi lebih baik. Ini adalah bukti bahwa spiritualitas memiliki korelasi yang sangat kuat dengan kesehatan fisik. Selain itu, ketenangan hati dari tahajud juga membantu kita dalam mengambil keputusan. Ketika kita dihadapkan pada pilihan sulit, seringkali kita bingung dan ragu. Pikiran dipenuhi oleh keraguan dan ketakutan akan pilihan yang salah. Namun, hati yang tenang akan menjadi kompas yang menuntun kita. Setelah bermunajat di tahajud, seringkali sebuah keputusan yang tepat akan muncul dengan sendirinya, seolah-olah ada suara batin yang membimbing. Ini adalah karunia dari Allah bagi hambanya yang berserah diri. Ketenangan ini juga membuat kita lebih mudah memaafkan dan melepaskan dendam. Seringkali, masalah yang kita hadapi adalah akibat dari konflik dengan orang lain. Dendam dan sakit hati bisa menjadi beban yang sangat berat. Tahajud membantu kita membersihkan hati dari segala kotoran. Ketika hati kita terhubung dengan Allah, maka memaafkan kesalahan orang lain menjadi lebih mudah. Kita menyadari bahwa yang terpenting adalah hubungan kita dengan Sang Pencipta, dan melepaskan dendam adalah bagian dari penyucian diri. Jadi, keajaiban hati yang tenang adalah anugerah terbesar dari tahajud. Ini bukan tentang hidup tanpa masalah, melainkan tentang memiliki perisai yang membuat kita kuat di tengah badai. Ketenangan ini adalah sumber kekuatan, keberanian, dan keyakinan yang membuat kita mampu menghadapi segala rintangan dengan kepala tegak. Ia mengubah kita dari pribadi yang mudah putus asa menjadi pribadi yang penuh optimisme, karena kita tahu bahwa di setiap kesulitan, ada Allah yang selalu membersamai. 3 solusi yang datang dengan mudah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada situasi yang terasa buntu.
masalah yang rumit di tempat kerja, konflik keluarga yang tak kunjung selesai, atau kesulitan finansial yang membuat kepala pusing. Kita sudah mencoba berbagai cara, meminta nasihat dari banyak orang, bahkan berpikir keras sampai larut malam, namun jalan keluar tak juga terlihat. Disinilah keajaiban tahajud menunjukkan kuasanya. Solat di sepertiga malam terakhir, saat alam semesta terasa sunyi, adalah waktu yang istimewa di mana akal manusia terhubung dengan sumber segala hikmah dan solusi. Keajaiban ini seringkali datang dalam bentuk ilham atau petunjuk yang tiba-tiba muncul. Seorang arsitek yang buntu mencari ide untuk desain sebuah bangunan penting, telah membaca berbagai referensi dan mencoba menggambar ulang berulang kali, namun hasilnya tidak memuaskan. Setelah beberapa malam ia rutin tahajud dan memohon petunjuk, tiba-tiba sebuah konsep desain yang sama sekali baru dan unik muncul di benaknya. Konsep itu terasa begitu mengalir dan sempurna, seolah-olah diberikan secara langsung. Desain itu akhirnya menjadi karya terbaiknya dan memenangkan penghargaan. Ini adalah bukti bahwa tahajud bukan hanya ibadah, tetapi juga sebuah jembatan yang menghubungkan kita dengan sumber kreativitas dan kecerdasan tak terbatas. Solusi juga bisa datang dalam bentuk kemudahan yang tak disangka-sangka. Misalnya, seorang mahasiswa yang sedang berjuang menyelesaikan skripsinya. Ia sudah mengumpulkan data, tetapi hasil analisisnya tidak mendukung hipotesisnya. Ia merasa putus asa dan kehabisan akal. Setelah beberapa malam tahajud dan berserah diri, ia tiba-tiba teringat akan sebuah teori yang pernah ia baca, yang sebelumnya ia abaikan. Dengan teori itu, ia mencoba menganalisis ulang datanya, dan ternyata hasilnya sangat valid. Hambatan yang tadinya terasa besar, tiba-tiba menemukan solusi yang sangat sederhana, hanya karena ia diberi petunjuk untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Selain itu, tahajud juga membantu kita dalam memecahkan masalah dengan cara yang tidak biasa, yaitu melalui interaksi dengan orang lain. Seringkali, solusi kita butuhkan tidak ada pada diri kita, melainkan pada orang lain. Ketika kita rutin tahajud, Allah bisa menggerakkan hati seseorang untuk membantu kita. Misalnya, saat kita sedang membutuhkan modal untuk usaha, tiba-tiba seorang teman lama yang sudah lama tidak berhubungan menghubungi dan menawarkan bantuan. Atau, saat kita sedang butuh pekerjaan, tiba-tiba ada tawaran dari seseorang yang tidak kita kenal sebelumnya, yang ternyata membuka jalan rezeki baru. Ini adalah solusi sosial yang datang melalui perantaraan orang lain, yang hati mereka digerakkan oleh Allah. Secara ilmiah, sholat tahajud yang dilakukan di tengah malam membantu otak kita untuk lebih rileks dan berpikir jernih. Saat kita beribadah, gelombang otak alfa dan theta yang berhubungan dengan keadaan tenang dan kreatif akan meningkat. Ini menciptakan kondisi ideal di mana ide-ide brilian atau solusi yang selama ini tersembunyi dapat muncul ke permukaan. Jadi, tahajud tidak hanya memberikan ketenangan spiritual, tetapi juga meningkatkan kemampuan kognitif kita dalam menyelesaikan masalah. Ini adalah bukti bahwa ibadah tahajud tidak hanya bermanfaat di akhirat, tetapi juga di dunia. Singkatnya, keajaiban solusi yang datang dari tahajud adalah sebuah anugerah yang nyata. Ini adalah buah dari keyakinan, kesabaran, dan ketulusan kita untuk meminta petunjuk kepada Sang Pencipta. Saat kita merasa buntu, tahajud adalah jalan pintas menuju solusi yang seringkali tidak bisa ditemukan oleh akal dan usaha semata. Ia mengajarkan kita bahwa semua masalah memiliki jawaban, dan jawaban itu akan datang pada waktu yang tepat, dengan cara yang paling tidak kita duga. 4. Hubungan dengan sesama jadi lebih baik. Mungkin terdengar tidak berhubungan, tetapi salah satu keajaiban terbesar dari rutin sholat tahajud adalah perbaikan hubungan kita dengan orang lain. Tahajud bukan hanya ibadah personal, melainkan sebuah proses penyucian hati yang memengaruhi cara kita berinteraksi dengan dunia luar. Hati yang bersih dan tenang setelah berinteraksi langsung dengan Allah akan memancarkan aura positif yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Tahajud secara fundamental mengajarkan kita tentang kerendahan hati dan empati. Ketika kita bangun di tengah malam,
meninggalkan kenyamanan, dan bersujud, kita mengakui kelemahan dan keterbatasan kita di hadapan Allah. Proses ini membuat kita tidak lagi merasa sombong, merasa paling benar, atau merasa lebih baik dari orang lain. Kerendahan hati ini akan tercermin dalam setiap ucapan dan tindakan kita. Kita jadi lebih mudah menerima pendapat orang lain, lebih sabar dalam menghadapi perbedaan, dan lebih cepat memaafkan kesalahan. Sifat-sifat inilah yang menjadi kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Sebagai contoh, seorang suami istri yang sering bertengkar karena masalah kecil. Mereka merasa komunikasi mereka selalu berakhir dengan emosi. Setelah salah satu atau keduanya mulai rutin tahajud dan berdoa agar hubungan mereka membaik, mereka mulai merasakan perubahan. Hati yang tadinya keras dan penuh amarah menjadi lebih lunak. Mereka jadi lebih mudah untuk saling meminta maaf, mendengarkan keluhan pasangan, dan berbicara dari hati ke hati tanpa emosi. Pertengkaran yang tadinya rutin, perlahan-lahan berkurang. Ini adalah bukti bahwa tahajud menyembuhkan luka batin dan memperbaiki komunikasi dalam sebuah hubungan. Selain itu, tahajud juga membuat kita lebih magnetik dalam artian positif. Seringkali, orang-orang di sekitar kita akan merasa lebih nyaman dan tertarik untuk berinteraksi dengan kita tanpa alasan yang jelas. Mereka akan mencari kita untuk meminta nasihat, menceritakan masalah mereka, atau hanya sekadar berbincang. Ini bukan karena kita punya kelebihan fisik atau materi, melainkan karena energi spiritual yang kita pancarkan setelah tahajud. Hati yang bersih akan memancarkan ketulusan, kehangatan, dan kepercayaan, yang membuat orang lain merasa aman berada di dekat kita. Keajaiban lain adalah datangnya kepercayaan dari orang lain. Seseorang yang rajin tahajud seringkali diberikan kepercayaan lebih, baik itu dalam hal pekerjaan, bisnis, atau urusan personal. Atasan akan lebih percaya untuk memberikan tanggung jawab besar, rekan kerja akan lebih tulus dalam bekerja sama, dan teman-teman akan lebih yakin untuk berbagi rahasia. Kepercayaan ini datang bukan karena kita memintanya, melainkan karena perilaku kita yang mencerminkan kejujuran, integritas, dan ketulusan yang kita dapatkan dari sholat tahajud. Pada dasarnya, tahajud adalah proses penyucian diri dari dalam. Ia membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit seperti iri, dengki, sombong, dan egois. Ketika hati kita bersih, maka interaksi kita dengan orang lain akan menjadi lebih tulus dan penuh kasih. Ini menciptakan lingkaran kebaikan yang berputar. Kita berbuat baik kepada orang lain, dan orang lain pun akan berbuat baik kepada kita. Dengan demikian, hubungan kita dengan sesama tidak lagi didasarkan pada kepentingan, melainkan pada ketulusan dan cinta. Ini adalah keajaiban yang paling mendalam, karena ia mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. 5. Ditinggikan derajatnya tanpa kita minta. Di antara berbagai keajaiban yang bisa dirasakan dari sholat tahajud, salah satu yang paling istimewa adalah ditinggikannya derajat atau martabat seseorang. Peningkatan derajat ini bukanlah sesuatu yang kita minta secara eksplisit, melainkan sebuah anugerah yang datang sebagai hasil dari ketulusan dan ketekunan kita dalam beribadah. Peningkatan derajat ini tidak selalu berupa jabatan tinggi, kekayaan melimpah, atau popularitas instan, tetapi seringkali berbentuk kehormatan, keberkahan, dan kemuliaan di mata Allah dan juga di mata manusia. Mengapa tahajud bisa mendatangkan keajaiban ini? Karena tahajud adalah ibadah yang dilakukan di saat yang paling sunyi, di mana tidak ada manusia lain yang melihat. Ini adalah interaksi paling intim antara seorang hamba dan Tuhannya, yang hanya didasari oleh ketulusan dan cinta. Saat kita rutin mengorbankan waktu tidur dan kenyamanan untuk beribadah di sepertiga malam, kita sedang menunjukkan komitmen yang luar biasa. Komitmen inilah yang membuat Allah melihat kita sebagai hamba yang istimewa. Keajaiban ditinggikannya derajat ini bisa terlihat dari berbagai sisi. Di bidang profesional, misalnya, seorang pekerja yang rajin tahajud seringkali dipercaya untuk memimpin proyek penting atau mendapatkan promosi yang tidak disangka-sangka.
Bukan karena dia paling pintar atau paling berpengalaman, tetapi karena integritas, kejujuran, dan ketenangan yang terpancar dari dirinya membuat orang lain merasa yakin dan percaya. Atasan dan rekan kerja akan melihatnya sebagai sosok yang dapat diandalkan dan berakhlak mulia. Ini adalah bentuk peningkatan derajat yang nyata, di mana kepercayaan dan penghormatan menjadi fondasi utama. Di lingkungan sosial, seorang yang rutin tahajud juga seringkali dijadikan teladan atau tempat meminta nasihat. Orang-orang di sekitarnya, baik teman, keluarga, atau tetangga, akan merasa nyaman dan tenang saat berada di dekatnya. Mereka akan datang untuk meminta petunjuk atau sekadar mencurahkan isi hati, karena mereka merasakan ketulusan dan hikmah dari orang tersebut. Tanpa perlu meminta, ia akan mendapatkan peran sebagai sosok yang dihormati dan disegani, bukan karena status sosialnya, melainkan karena kedalaman spiritual yang terpancar dari dirinya. Selain itu, peningkatan derajat juga bisa datang dalam bentuk keberkahan dalam hidup. Seseorang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah akan merasakan hidupnya penuh dengan keberkahan, meskipun mungkin tidak bergelimang harta. Waktu yang dimilikinya terasa lebih bermanfaat, urusan-urusannya dipermudah, dan segala yang dilakukannya terasa lebih bermakna. Rasa syukur yang ia miliki juga akan meningkat, sehingga kebahagiaan yang dirasakannya tidak bergantung pada materi. Ini adalah bentuk kekayaan spiritual yang jauh lebih berharga daripada kekayaan duniawi. Pada dasarnya, sholat tahajud adalah sebuah investasi spiritual yang paling menguntungkan. Ia mengubah kita dari dalam, memurnikan hati, dan memancarkan cahaya kebaikan yang pada akhirnya menarik kebaikan dari luar. Saat hati kita bersih dan niat kita tulus, Allah akan memuliakan kita di matanya, dan kemuliaan itu akan tercermin dalam cara manusia memandang kita. Ini adalah bukti bahwa amalan tersembunyi yang kita lakukan di tengah malam memiliki dampak yang sangat besar pada kehidupan kita di siang hari. Ditinggikan derajatnya tanpa kita minta adalah sebuah anugerah, yang hanya bisa didapatkan oleh mereka yang setia dan istiqomah dalam tahajud. Jadi, teman-teman, 5 hal tadi mungkin terdengar seperti dongeng, tapi ini adalah kisah nyata yang dialami banyak orang. Mereka yang merasakan keajaiban ini tahu betul kalau semua berawal dari niat tulus untuk bangun di sepertiga malam dan bermunajat kepada Allah. Sekarang, giliran teman-teman. Apa keajaiban yang pernah kalian rasakan setelah rajin tahajud? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Ya. Mari kita jadikan kolom komentar ini sebagai ladang inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.